Halo semuanya, selamat datang di channel Mi Moriarty dan sekarang saatnya kita bahas anime. Gua akan mereview secara singkat mengenai cerita, kelebihan, dan kekurangan sebuah anime berdasarkan pendapat pribadi gua sendiri. Di video kali ini, gua akan membahas sebuah anime preman-premanan anak SMA berjudul Windbreaker. Anime ini dikerjakan oleh studio Cloverworks dan tayang sebanyak 13 episode di season pertamanya pada musim Spring 2024. Untuk season keduanya sendiri sudah diumumkan dan direncanakan akan tayang pada tahun 2025. Cerita dari anime ini diadaptasi dari mangganya yang dibuat oleh Satoru Nii dan telah terbit sejak Januari 2021. Ketika gue denger judulnya, gue mengira bahwa ini adalah anime balapan sepeda. Dan ternyata faktanya memang ada manhwa atau komik Korea dengan judul yang sama, tapi beneran ada hubungannya sama sepeda. Lalu ketika gue lihat sinopsis dan posternya, yang gue pikirkan adalah, oh, tawuran anak SMA toh. Paling cuma mau ikut-ikutan momentumnya Tokyo Revenger karena kemarin rame. Dan ternyata gue salah. Windbreaker jauh lebih bagus daripada Tokyo Revenger. Atas dasar apa gue berkata demikian? Oke, langsung saja kita bahas anime Windbreaker. Karena penampilannya yang aneh dan tidak mahir dalam bersosialisasi, Haruka Sakura menjalani kehidupan mudanya dengan dijauhi oleh banyak orang. Satu-satunya yang ia miliki dan banggakan adalah kemampuan bertarungnya. Menjelang SMA, ia memutuskan untuk pindah kota dan melanjutkan ke SMA Furin, di mana rumornya sekolah tersebut berisi oleh orang-orang kuat. Tujuannya hanyalah satu, berada di puncak Furin. Sinopsisnya tentu sangat simpel dan mudah dipahami. Masa kecil suram, jadi pinter gelut, dan pengen menjadi yang terkuat. Nantinya, Sakura bakalan lebih memaknai tentang pertarungan dan pertemanan. Apalagi ketika Sakura yang awalnya pemikirannya itu adalah ngelawan orang-orang kuat biar jadi terkuat, kaget ketika mengetahui bahwa anak-anak Furin yang biasa disebut Bofurin ternyata bukan hanya sekedar geng atau preman, tapi mereka bertugas untuk melindungi dan membantu kota. Tapi, gua ngerasa sekolahnya ini benar-benar gak ada fungsinya sebagai sekolah. Kesannya kayak sekedar ada hanya untuk menjadi latar belakang Bofurin aja. Gak ada kegiatan sekolahnya sama sekali. Untuk pacing ceritanya menurut gua sudah pas, gak terasa terburu-buru dan gak lambat juga. Ada sih scene yang menurut gua cukup ngabisin waktu, yaitu saat after battle dengan geng lain. Jadinya gue cepet-cepetin sih pas bagian itu. Tapi overall, alur cerita dan pacingnya sudah pas. Hampir semua karakter yang ada di sini dibuat keren dan good looking. Kalau cewek-cewek nonton anime ini pasti pada betah. Dan karena ini adalah anime tawuran, jadinya 90% isinya cowok semua. Sejauh ini, karakter cewek yang cakep dan sering muncul cuma ada satu, yaitu Kotoha. Kalau di My Anime List, karakter yang dianggap sebagai main karakter ada 6, yaitu Haruka Sakura, Hayato Sou, Hajime Umemiya, Kyotaro Sugishita, Akihiko Nirei, dan Toma Hiragi. Tentunya, kalau dipersempit dan difokuskan lagi, main karakter yang sebenarnya adalah Sakura. Setiap karakter memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan berbeda-beda. Contohnya aja Sakura. Selain kemampuan bertarungnya yang keren, ternyata dia tsundere. Karena dia selalu mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari orang-orang sekitarnya, jadinya sekarang setiap kali dia dipuji atau orang-orang berterima kasih pada dia, langsung tuh malu-malunya keluar. Dan di antara banyaknya karakter, ada satu yang gue rasa desainnya terlalu memaksa, yaitu sang MC sendiri, Sakura. Kalau matanya oke lah beda warna karena memang in real life ada beberapa kasus yang sama. Tapi untuk rambutnya itu loh, bisa-bisanya dua warna secara simetris. Kalau anime fantasi sih oke lah karena bisa bikin alasan. Misal karena kapasitas sihirnya terlalu besar, makanya dari kecil setengah rambutnya jadi putih. Sebenarnya sih jujur, dual colornya keren. Tapi karena diceritakan bahwa rambutnya itu adalah bawaan dari lahir, jadinya malah kayak memaksakan banget. But hey, in the end, it's just anime. Anything can happen. Untuk visual dan animasi, mantap banget pokoknya.
Awalnya gue nggak mau nonton ini karena temanya preman-premanan kayak Tokyo Revenger, dan gue nggak suka Tokyo Revenger. Gue terlanjur skeptis karena Tokyo Revenger secara visualnya bener-bener nggak cocok sama selera gue. Tapi setelah iseng nonton episode pertama dari Windbreaker, gue akhirnya bisa berhenti menyamakan Windbreaker dengan Tokyo Revenger. Visualnya mantap dan konsisten di tiap episodenya. Lalu animasinya, terutama saat adegan baku hantam, itu benar-benar bisa memanjakan mata. Big appreciation untuk Cloverworks yang sudah menggarap anime ini. Itu dia pembahasan anime Windbreaker. Anime ini gue sarankan untuk kalian yang suka aksi baku hantam ala-ala tawuran anak SMA, dan gue rasa kebanyakan orang-orang Indo suka dengan premis seperti itu. Tapi jangan berharap untuk melihat waifu-waifu cantik dan imut ya, karena di sini hampir semuanya cowok semua. Untuk visual dan animasinya nggak perlu diragukan lagi, benar-benar memanjakan mata. Jujur gue nggak suka film atau anime dengan tema geng-geng tawuran kayak gini. Tapi untuk Windbreaker ini, setelah gue coba tonton, ternyata cukup puas berkat visual dan animasinya. Untuk penilaian dari gue pribadi, gue kasih nilai 8 dari 10. Well, it's a wrap. Buat kalian yang udah nonton anime Windbreaker ini, silahkan share pendapat kalian tentang anime ini dan berikan penilaian pribadi kalian. Jangan lupa juga buat like videonya, share, dan subscribe channel ini agar gue semakin semangat dalam bikin konten lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Mata nih!